Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid Wajidi, nomor induk mahasiswa 42500184337, mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya PPG PAI dalam jabatan batch 4 tahun 2025 kelompok 7 atas dosen pembimbing akademik yaitu Ibu Dr. Luki Yunita MPD. Pada kesempatan hari ini Kamis 15 Januari 2026 atau tepatnya pada tanggal 25 Rajab 1447 Hijriah, saya akan mempraktikkan pelajaran di kelas 11 pada sekolah saya yaitu SMA Mutakin Jakarta dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan yaitu menyebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah Jumat, yang mana saya akan menyampaikan pembelajaran di kelas yaitu dengan model pembelajaran berbasis proyek PJBL dan pembelajaran saintifik. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dengan doa yang biasa kita baca. Saya baca lebih dahulu, kemudian teman-teman bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ittigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, telah sama-sama kita berdoa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin absen dulu. Sebelumnya, hari ini kita ketemu lagi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 atau tepatnya pada tanggal 25 Rajab 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, baik, saya absen dulu untuk kelas 11 SMA Mutakin Jakarta. Yang pertama As-Safa Nur Khalisa. Oke, kemudian Dwi Cipta Dandi. Oke, Halimatus Sa'diyah. Hadir, oke. Kemudian Dwi Fahrezi. Oke, kemudian Firmansyah. Hadir. Baik, kemudian Aditya. Oke, kemudian lagi Ardiansyah. Hadir. Baik, kemudian lagi ada Rizky. Hadir. Oke, dan semuanya sepertinya tidak ada bangku yang kosong, artinya semuanya kita masuk pada pertemuan hari ini, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita sebelumnya alhamdulillah telah sama-sama belajar pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Baik, sebelum kita masuk kepada bab 4 yang akan kita bahas pada hari ini, saya akan memberikan prolog atau permulaan pembelajaran sebelum kita memasuki pada bab baru. Kita akan mengulas bab-bab yang akan bersumber daripada bab yang akan datang. Oke, menebarkan Islam dengan santun dan damai. Ini adalah judul awal untuk bab 4 pada kelas kita tentang khutbah Jumat. Oke, baik. Next. Kalau saya tanya teman-teman dari pengamatan pada gambar yang di depan, what is this activity? Orang ini sedang melakukan aktivitas apa? Ada yang mau jawab?
Oke, silakan. Apa yang sedang dilakukan? Ajan, Pak. Oke, sedang azan, betul? Oke, lanjut, next. Kemudian, kalau teman-teman memperhatikan daripada gambar di depan, madza ya'malun, sedang apa yang mereka lakukan? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. Apa yang sedang mereka lakukan? Mendengarkan khutbah Jumat. Oke, yang lainnya, apa yang sedang mereka lakukan? Oke, silakan. Beribadah pada sholat Jumat. Oke, mungkin satu orang lagi. Apa yang sedang mereka lakukan kira-kira teman-teman? Ada lagi yang ingin menjawab? Mereka ini berkumpul di masjid untuk sholat Jumat pada hari Jumat. Oke, intinya adalah gambar ini sedang ibadah secara berjamaah pada hari Jumat. Oke, next. Oke, satu gambar lagi kita lihat. Who is he? What is he doing? Orang ini sedang melakukan apa? Siapakah orang ini? Dia seorang khotib. Orang khotib yang sedang berkhutbah. Oke. Kemudian orang berkhutbah, dia waktunya saat kapan? Saat waktu zuhur tiba, Pak. saat waktu zuhur tiba. Oke, terima kasih. Next. Oke, ini ada kuis cepat dan tepat. Teman-teman silakan jawab pada pertanyaan pertama. Apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki muslim? Oke, silakan. Wajib karena sholat Jumat termasuk sholat fardu pengganti sholat zuhur. Oke, tepat dan cepat, bagus. Oke, selanjutnya jawab dengan cepat dan tepat. Soal kedua, bagaimana kedudukan sholat Jumat dalam Islam? Oke, silakan Hadi. Sangat mulia. Karena dari 5 waktu sholat yang paling mulia itu adalah sholat Jumat. Oke, kalau saya tanya kembali, 5 waktu sholat apa saja sih itu satu? Subuh, Oke. zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat Jumat berganti sholat apa? Dan sholat zuhur, Artinya dalam 5 sholat ini yang paling mulia sholat apa? sholat Jumat. Sholat Jumat. Oke, sepakat? Betul? Oke, lanjut. Next. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat berlangsung? Ada yang ingin menjawab? Kapan kira-kira waktu pelaksanaan sholat Jumat berlangsung? Oke, silakan Syakira. Saat sesudah masuk waktu zuhur. Saat sesudah masuk waktu zuhur. Oke, ada yang mengoreksi? Kira-kira betul apa salah? Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa saja rangkaian yang ada sebelum pelaksanaan sholat Jumat? Oke, Fadlan silakan. Mandi sunnah Jumat. Mandi sunnah Jumat dilakukan setelah atau sebelum sholat Jumat? Oke, tepat. Yang lain lagi, kira-kira apa saja yang kalian lakukan rangkaiannya sebelum pelaksanaan sholat Jumat? Silakan yang lain. Azan 2 kali, Pak. Azan 2 kali, boleh nggak azan sekali, Bu? Tapi yang afdol di mazhab Syafi'i mazhab kita yaitu azannya 2 kali. Oke, terima kasih. Satu orang lagi, kira-kira apa saja rangkaian yang ada sebelum pelaksanaan sholat Jumat? Teman-teman kalau masuk ke masjid sebelum duduk pada pelaksanaan sholat Jumat itu kan sholat sunnah kan? Sholat sunnah apa namanya sebelum pelaksanaan sholat Jumat? Saya, Pak. Oke, silakan Darren. Tahiyatul masjid. Oke, sholat sunnah tahiyatul dengan niat nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bisa beriktikaf untuk tahiyatul masjid. Oke, next. Oke, masih ada lagi. Laki-laki sering mendengarkan khutbah. Apa saja macam-macam khutbah yang kalian ketahui? Oke, silakan Reno. Oke, satu udah jelas, khutbah Jumat. Selanjutnya, macam-macam khutbah apa lagi yang lain? Saya, Pak. Oke, Asafa. Khutbah khusuf atau terhadap Oke, khutbah sholat khusuf. Terima kasih. Yang lain lagi, macam-macam khutbah, silakan. Khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Fitri, oke. Afdal. Tadi khusuf. Oke, khutbah Idul Adha. Oke, yang lain lagi. Saya, Pak. Fahri. Khutbah nikah. Khutbah nikah. Berarti dia pengen cepat-cepat nikah. Amin. Oke, yang lain lagi. Macam-macam khutbah. Kalau dia sudah khusuf pakai kho, berarti lawannya pakai ka. Berarti kusuf. Oke, tadi di antara beberapa macam daripada khutbah. Oke, next.
Oke, kita akan masuk ke materi yang inti kita, yaitu khutbah Jumat. Maka teman-teman mari saksikan, cermati, dan jangan ada yang bicara agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan insya Allah semuanya paham. Insya Allah. Oke, next. Oke, sebelumnya kita akan mengetahui tujuan apa sih dalam pembelajaran khutbah Jumat kita pada hari ini. Bisa tolong bantu saya membacakan tujuan pembelajarannya? Silakan coba Samsul. Bacakan tujuan pembelajarannya. Satu. Apa itu mengidentifikasi syarat rukun agar khutbah Jumat? Coba lebih besar lagi suaranya. Mengidentifikasi syarat rukun dan adat khutbah Jumat. Oke, satu lagi coba tolong sampingnya Samsul. Abang silakan. Analisis rukun khutbah pada teks khutbah Jumat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua poin besarnya. Yang pertama kita mengidentifikasi nih apa aja sih syaratnya khutbah, rukunnya khutbah dan adab khutbah saat sholat Jumat. Kemudian menganalisis rukun khutbah pada teks khutbah Jumat. Jadi ada dua, identifikasi sama menganalisis. Oke, next. Oke, ini adalah rangkaian utuh dari khutbah sholat Jumat. Di depan ada video YouTube daripada cuplikan khutbah guru kita bersama, yaitu Habib Jindan. Silakan ditonton, disimak untuk video berikut. فالإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم تغنم السكون لا يكثر همك ما بدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطلقون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه وأكرم الخلق لديه صلى الله وسلم عليه. لقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايتي وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه لدي الرحمن في كل موطن وصدر صدور العبد. Oke, baik. Teman-teman telah menyaksikan dari awal sampai akhir video di depan tentang rangkaian utuh daripada khutbah Jumat yang disampaikan oleh guru kita Habib Jindan. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya nih, melatih kefokusan daripada pemerhati kalian terhadap video tadi. Apa saja sih yang kalian tangkap atau dapati dari video yang telah kalian tonton? Oke, Najla silakan. Silakan untuk memakai pakaian berwarna putih. Oke, teman-teman kalau lihat video tadi, pakaian warna apa yang dipakai oleh sang khotib? Serba putih ya. Jadi sunnah pada hari Jumat terutama, apalagi saat menjadi khotib, yaitu berpakaian serba putih. Kokonya putih, sarungnya putih, bahkan pecinya putih, sorbannya putih. Bahkan guru kita di Hadramut itu saking putihnya lagi, bukan cuma pakaiannya aja, cincinnya berwarna putih, jamnya berwarna putih, bahkan sendalnya berwarna putih dan mobilnya berwarna putih, saking menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, apalagi yang kalian dapat dari video tadi? Silakan Prabowo. Oke, kalau video ini beliau sedang memegang tongkat, artinya itu dianjurkan kalau khutbah pakai tongkat. Oke, yang lain lagi, apa yang kalian dapati dari video tadi? Silakan Tantri. Saat khutbah disunahkan untuk berdiri. Ada nggak pernah kalian melihat beliau khutbah sedang duduk atau bahkan jongkok? Tidak. Pernah melihat? Tapi saat melaksanakan khutbahnya berdirian. Oke, jadi betul. Tepat sekali bahasanya, disunahkan khutbah berdiri. Oke, yang lain lagi ada? Silakan Hadi. Penceramanya laki-laki. Oke, penceramanya laki-laki. Pernah nggak kalian melihat yang khotib itu perempuan? Oke, jadi yang khutbah laki-laki. Oke, next. Selanjutnya.
Oke, dari materi khutbah Jumat hari ini ada 5 poin yang akan disampaikan, yaitu pengertian khutbah, dalil khutbah, macam-macam khutbah, syarat khutbah, adab khutbah, dan rukun khutbah. Oke, next. Oke, next lagi. Kita masuk pada pengertian khutbah. Coba tolong bacakan Najla. Pengertian khutbah di depan. Menyampaikan pesan tentang fatwa sesuai dengan perintah Allah dan syarat dan juga tertentu. Oke, satu lagi. Coba tolong Rian. Pengertian khutbah di depan. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, kalau secara sederhana khutbah yang kalian tahu itu apa sih? Apa itu khutbah? Orang yang sedang berceramah. Ada lagi orang yang berdiri di depan orang banyak. Khutbah dilakukan saat sholat Jumat. Itu secara bahasa dan secara pengertian pendeknya. Kalau secara harfiahnya, hakikinya, ini pengertiannya. Apa itu? Khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi nggak bisa sembarang orang menyampaikan khutbah dengan gayanya dia atau seenaknya dia. Tapi syaratnya ada, yaitu syarat dan rukun tertentu. Oke, next. Dalil khutbah. Ada yang bisa bantu membacakan tanpa harokat di depan? Ada? Oke, langsung saya bacakan. Ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Dikatakan, "Idza sa'idal khutib 'alal mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, wa man yatakallam faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah." Apa artinya? Apabila seorang khotib telah naik ke mimbarnya, jadi khotib nggak langsung naik ke mimbar, saat sudah adzan, kemudian barulah naik khotib ke mimbar. Jadi kalau khotib sudah naik ke mimbarnya, kemudian fala yatakallamanna ahadukum, saat dia sudah naik ke mimbarnya, maka salah seorang dari kalian jangan sampai ada yang berbicara. Karena kenapa? Wa man yatakallam faqad lago. Kalau dia berbicara sedikit aja, maka dia lago. Apa lago? Orang yang lalai, orang yang rugi. Waman lago fala jum'atalah. Orang yang lago, orang yang lalai, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Artinya dia orang yang rugi. Nauzubillah min. Bukan hanya sekedar untuk berbicara saja. Bahkan kita mengingatkan teman di samping kita untuk tidak berbicara dengan berbicara, itu juga termasuk orang yang lago. Jadi kita berbicara, apalagi main handphone sekarang. Bicara tanpa lidah, tapi dengan jari kita yang berbicara. Itu juga disebut dengan lago, orang yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Oke, next. Oke, ada macam-macam khutbah. Oke, tolong bantu saya untuk macam-macam khutbah. Silakan Zahwa. Khutbah yang pertama sebelum sholat. Oke. Khutbah yang kedua sesudah sholat. Oke. Yang ketiga tidak berkaitan dengan sholat. Oke, satu lagi coba Syahrul tolong bacakan macam-macam khutbah di depan. Oke. Oke. Tidak berkaitan dengan sholat. Macam-macam khutbah ada 3 sebelum sholat. Kalau khutbah yang dilakukan sebelum sholat, itu khutbah apa namanya? Khutbah Jumat. Karena kita sebelum sholat ada khutbahnya dulu. Betul? Kemudian yang kedua, kalau khutbah sesudah sholat, khutbah apa kira-kira? Pernah mengalami nggak kalian sholat, tapi itu sholat dulu baru khutbah? Kira-kira apa tuh khutbah apa? Hah? Khutbah Idul Fitri sama Idul Adha. Kita sholat dulu baru khutbahnya dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, ada tidak khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Khutbah apa kira-kira namanya? Khutbah nikah. Kalau ada orang nikah, kemudian ada khutbah nikahnya, perlu sholat enggak? Enggak perlu. Inilah yang dinamakan khutbah tidak berkaitan dengan sholat. Oke, next, lanjut. Oke, kita masuk daripada inti pembahasan syarat khutbah. Baik, tolong dibacakan coba Rizka untuk syarat khutbah. Oke.
Berakal sehat. Oke. Mengetahui rukun dan adab khutbah. Oke. Punya pengetahuan agama. Baik, sekali lagi coba tolong dibantu Adit untuk syarat khutbah. Satu Islam, dua demokrasi, tiga baik, empat berkeluarga, Oke. lima mengetahui rukun dan adab khutbah, lima punya pengetahuan agama. Oke. Intinya adalah syarat khutbah ini harus dipenuhi bagi orang-orang yang dia mana siap untuk naik ke mimbar. Boleh nggak orang Kristen berkhutbah di mimbar masjid? Nggak boleh, dia wajib Islam. Yang kedua, boleh nggak perempuan berkhutbah di masjid? Nggak boleh, harus laki-laki. Kemudian yang ketiga, balik. Apa balik? Telah dewasa. Boleh nggak anak kecil yang mungkin masih TK dia berkhutbah di depan orang banyak? Nggak boleh, karena dia belum balik. Kemudian berakal sehat. Kalau orang gila boleh khutbah nggak? Dirinya aja nggak becus, apalagi dia mau nasihatin orang lain. Oke, jadi harus berakal sehat atau orang yang sempurna akalnya. Kemudian ada mengetahui rukun dan adab khutbah. Jadi orang pengen naik ke mimbar buat berkhutbah, dia harus pelajari dulu apa saja rukun-rukunnya dan adab berkhutbah. Yang terakhir ada punya pengetahuan agama. Karena orang yang pengen menyampaikan khutbah itu nggak sembarangan. Dia punya pengetahuan yang baik tentang agama Islam. Oke, next. Adab khutbah. Coba tolong bantu saya lagi untuk dibacakan Olivia. Yang pertama berdiri, kedua pegang tongkat, ketiga bawa catatan, keempat berpakaian sunnah, yang terakhir datang mendekati azan kedua. Oke, baik. Tolong bacakan lagi Fadlan buat adab Jumat. Diri, Baik. yang tongkat, bawa catatan, pakaian sunnah, datang mendekati azan kedua. Oke, kita bahas sama-sama. Untuk adab sholat Jumat yang pertama, khutbah Jumat itu berdiri. Pertanyaan, bolehkah kalau orang yang khotib khutbah dia duduk? Tidak, Tidak, Bu? tidak boleh. Boleh atau tidak? Disunahkan jika mampu dia berdiri. Sama kayak teman-teman sholat. Kalau rukun sholat itu kan wajib berdiri. Atau bahasanya, mohon maaf, bahasanya berdiri jika mampu. Kalau ada orang yang kakinya sakit, kemudian saat dia ingin sholat, itu tetap diwajibkan berdiri dulu. Kamu kalau perhatikan orang-orang tua kita di masjid, saat sholat beliau mungkin agak terengah-engah untuk ke masjid sholatnya. Saat beliau sholat, beliau bawa bangku. Buat apa? Buat membantu untuk duduk. Tapi tetap takbirnya diri dulu. Jadi Allahu Akbar baru duduk kalau nggak kuat. Tapi diusahakan berdiri jika mampu. Tapi kalau memang kakinya betul sakit tidak bisa berdiri, barulah dari awal sampai akhir beliau duduk. Kalau masih mampu walaupun sakit, disunahkan berdiri dulu. Paham? Sama kayak khutbah, adabnya khutbah Jumat. Disunahkan berdiri dulu. Jadi pas alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan sebagainya, itu kalau tidak kuat barulah duduk. Tapi tetap pengawalannya berdiri. Baik. Selanjutnya pegang tongkat. Teman-teman kalau memperhatikan dari saya awal tadi sampai saat ini, tangan saya saat berbicara bergerak-gerak tidak? Bergerak-gerak. Sebab itulah refleksnya orang yang berbicara. Itulah mengapa Rasulullah menyunahkan adabnya untuk saat khutbah Jumat pegang tongkat. Karena apa? Karena agar tidak mengganggu audiens Jumat yang sedang melihat dan mendengarkan khutbah Jumat. Kalau seandainya orang yang khutbah di mimbar tidak megang tongkat, maka akan otomatis tangannya kemana-mana. Kalau juga pernah dikisahkan saat belum ada atau tidak ada tongkat, itu megangnya megang pedang, teman-teman. Jadi refleks biar nggak refleks tangannya bergerak, itu beliau megang pedang. Orang semakin gemetar melihatnya kan. Tapi ini alangkah indahnya tetap dengan tongkat adabnya agar gagah terlihat dari audiens Jumat tersebut. Kemudian biar tangannya tidak banyak bergerak kemana-mana. Oke, selanjutnya membawa catatan. Perlu kalian ketahui bahwasanya orang yang membawa catatan itu bukan orang yang nggak paham agama, tapi dia mengefektifkan waktunya agar tidak berbicara terlalu lama. Jadi membawa catatan untuk membaca teksnya. Kalau kamu melihat ada orang tua kita, guru kita lagi khotib kemudian membawa teks, beliau paham adab khutbah
Oke, selanjutnya berpakaian sunnah yang tadi disunahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau bisa berpakaian berwarna putih, itu pakaian sunnah Jumat dan datang mendekati azan kedua. Jadi kalau khotib itu adabnya adalah datangnya agak-agak akhir pas mau azan. Jangan dari jam 9 pagi udah datang, itu bukan khutbah, itu namanya marbot namanya itu. Oke, next. Oke, ini juga inti dalam khutbah Jumat, rukun khutbah. Selanjutnya, oke, tolong dibacakan lagi, boleh, Nadia. Rukun khutbah. Ada berapa sih Nadia? Rukun khutbah itu? Oke, 5 sebutkan. 1. Hamdalah. Oke, yang kedua. Salawat Nabi. Yang ketiga. Wasiat takwa. Yang keempat. Membaca Al-Quran. Yang kelima. Doa untuk kaum muslimin. Oke, satu lagi karena tadi mungkin tidak terlalu terlihat oleh Nadia, tolong dibacakan Beren untuk rukun khutbah Jumat. 1. Pertama, hamdalah. Baik. 2, salawat Nabi. Baik. 3, wasiat takwa. 4, ayat Quran. 5, doa kaum muslimin. Doa kaum muslimin. Oke. Untuk rukun khutbah, kalau saya tanya teman-teman, kalau membaca hamdalah, bagaimana sigot lafaz hamdalah? Alhamdulillahirabbil. Pertanyaan, kalau khutbah Jumat boleh nggak diawali agar lebih lengkap dengan basmalah dulu baru hamdalah? Pernahkah yang laki-laki memperhatikan kalau khotib sedang di atas mimbar, sedang berdiri megang tongkat, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pernah tidak? Atau langsung pas pegang tongkat, alhamdulillahirabbil alamin, wassalat terus dan sebagainya. Kalau tadi Habib Jindan yang kalian tonton, hamdalah langsung atau pakai basmalah? Langsung hamdalah, karena kalau kata ulama, orang yang berdiri di mimbar untuk berkhotib, kalaulah dia mengawali dengan basmalah, tidak langsung hamdalah, maka basmalah itu adalah bacaan yang makruh. Yang sunnahnya adalah, rukunnya adalah jadi tidak perlu pakai basmalah. Soal itu yang pertama. Yang kedua ada salawat Nabi. Kalau saya tanya ke teman-teman sekalian, bagaimana sigot salawat Nabi? Jadi bisa dengan Allahumma sholli ala sayyidina, itu yang cukupnya. Kalau mau pakai rangkaian salawat yang lain itu juga nggak masalah. Intinya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang ketiga ada wasiat takwa. Kalau saya tanya wasiat takwa itu apa sih bunyinya? Oke, ayat Quran tuh ittaqullah, atau yang lebih lengkap ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan lain sebagainya. Banyak juga ayat tentang wasiat takwa. Yang keempat ada ayat Quran. Teman-teman dalam khutbah Jumat itu membaca ayat Quran di khutbah pertama dan khutbah kedua. Harus ada bacaan ayat Al-Qur'annya. Yang terakhir ada doa untuk kaum muslimin. Doa ini biasanya yang membangunkan orang saat tertidur mendengarkan khutbah Jumat. Dari awal rangkaian sampai sebelum doa, tidurnya plus ngorok lagi, subhanallah. Tapi saat khutbah sang khotib tahu-tahu Allahumma gfir lil muslimina, langsung jawab amin, seperti itu. Jadi artinya ini doa rukunnya pembangun orang saat tidur di khutbah Jumat. Jadi ini juga rukun doa untuk kaum muslimin. Bunyinya adalah Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Next. Oke, baik teman-teman sekalian, telah selesai kita belajar tentang sekelumit khutbah Jumat. Karena sudah saya peta-petakan tiap-tiap meja ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 serta kelompok 5, maka silakan teman-teman mengerjakan yang sudah saya paparkan di depan, yaitu ada LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk menguatkan apakah kalian paham atau tidak yang telah disampaikan. Silakan teman-teman kerjakan. Soalnya adalah membuat teks khutbah Jumat, kemudian nanti kalian simpulkan apa saja sih rukun khutbah yang telah kalian buat dari khutbah kelompok kalian. Ingat ya, khutbahnya harus berbeda, tidak ada yang sama dari tiap-tiap kelompok. Oke,
Oke, silakan berunding untuk membuat khutbah Jumatnya. Kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan kelompok 3 bekerja sama. 2 bekerja sama juga. Oke, 4 juga membuat khutbah bekerja sama. Berarti panjang ya Pak? Itu kurang lebih 5 sampai, tapi nggak segitu banyak. Oke. Ya kan kayak kamu buat khutbah Jumat dulu, barulah dianalisis mana nih yang bagian hamdalahnya yang mana. Oke, paham? Oke, untuk kelompok 2, jadi kan membuat teks khutbah Jumat. Nah, setelah kalian membuat teks khutbah Jumat, kemudian kalian analisis mana sajakah bagian yang hamdalahnya. Oh, ini yang alhamdulillahnya. Bagian yang sholat yang mana? Oh, di sini nih yang Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Jadi ceritanya buat teks khutbah Jumat panjang kan tuh. Nah, barulah kalian analisis mana yang bagian hamdalahnya, selawatnya, wasiat taqwanya, ayat Qur'annya sama doa untuk kaum muslimin. Walaupun kalian perempuan tapi tidak ada salahnya untuk dipantau tugasnya. Yaitu membuat teks khutbah Jumat, kemudian kalian menganalisis apa saja atau bagian mana saja yang hamdalahnya. Mana sih bagian salat Nabi yang kalian buat teks khutbah Jumatnya? Kemudian wasiat takwanya yang mana? Kemudian ayat Quran yang mana saja? Dan doa untuk kaum muslimin yang mana doanya? Paham? Kelompok 4, ini para asatidz nih, ustadz semua nih, Masya Allah. Baik, saya memonitor pada kelompok 4 untuk tugas LKPD-nya. Kalian membuat teks khutbah Jumat. Saat sudah jadi teks khutbahnya, silakan kalian menganalisis mana saja yang bagian hamdalahnya, bagian salawat nabinya, bagian wasiat takwanya, kemudian bagian bacaan ayat Qur'annya mana saja, dan terakhir adalah doa untuk kaum muslimin. Silakan dianalisis dan buat teks khutbah Jumat. Gimana perkembangan tugas untuk KPD-nya? Oke, baik. Jadi setelah kalian telah mengerjakan buat teks khutbah Jumatnya, barulah kalian cocokkan atau menganalisis mana sih teks yang kalian buat, bagian hamdalah yang mana, bagian salat Nabi yang mana, wasiat takwa yang mana, dan bagian doa untuk ayat Quran dan doa untuk kaum muslimin. Saya rasa cukup, sudah selesai waktu yang ditentukan. Silakan kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Kita mulai dari yang laki-laki dulu saja, dari kelompok para ustadz nih. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan LKPD yang telah kalian kerjakan. Oke, silakan maju. Oke, yang rapi berjajar. Oke, kan LKPD-nya tugasnya adalah teman-teman kelompok 4 membuat teks khutbah Jumat. Oke, sekarang khutbah Jumat kan kalian sudah buat. Silakan kalian tentukan rukun khutbahnya. Yang pertama apa aja sih rukun khutbah itu? Satu, membaca hamdalah. Oke, membaca hamdalah. Kalau hamdalah pada teks khutbah kalian yang mana hamdalahnya? Alhamdulillah ya Rabbil. Sama nggak nih yang kayak kalian buat? Sama. Oke, yang kedua, apa rukun khutbah yang kedua? Membaca salawat Nabi. Salawat Nabi. Dari salawat Nabi teks khutbah kalian yang mana tuh salawat Nabinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, sepertinya Ustadz yang ini hafal nih untuk teks khutbahnya. Oke, lanjut. Yang ketiga rukun khutbahnya apa? Wasiat takwa. Oke, wasiat takwa dari khutbah kalian yang mana tuh? Ittaqullah. Mungkin panjang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu yang selanjutnya adalah Nomor 4, membaca ayat Quran. Oke, ayat Quran di khutbah Jumat kalian yang mana? Mungkin yang wal asri itu, yang wal asri innal insana lafi khusr ada. Oke, yang wal asri itu kan? Ya. Baik, yang kelima untuk rukun Jumat khutbahnya apa? Doa untuk kaum muslimin. Oke, apa doa untuk kaum muslimin yang kalian buat di khutbah tersebut? Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Intinya adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Oke, beri aplaus buat kelompok 4. Oke, silakan. Silakan kelompok 5 menyampaikan daripada khutbah Jumat kalian yang telah kalian buat dari LKPD ini. Rukun khutbah yang pertama apa? Oke, membaca hamdalah. Hamdalah di tes khutbah Jumat kelompok kalian yang kayak gimana sih? Oke, hebat. Coba saya pengen gantian yang kedua, orang kedua. Oke, rukun khutbah yang kedua apa Afdal? Baca salawat Nabi. Salawat Nabi di teks khutbah kalian kayak gimana tuh salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hebat. Oke, next Asep. Rukun khutbah yang ketiga.
Masih apa? Wasiat takwa seperti apa Asep wasiat takwanya? Ittaqullah. Oke. Fahri yang keempat. Rukun khutbah yang keempat apa? Doa untuk kaum muslimin. Itu yang kelima. Membaca ayat Quran di atas khutbah. Oke, coba tolong bacakan ayat Quran yang ada di khutbah kalian. Apa saja yang kalian tulis? Wal asri wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Oke, yang kelima silakan langsung. Asep, Fahri. Ayat kelima berdoa untuk kaum muslimin. Apa doanya wahai kelompok kelima untuk khutbah kelima? Allahumma ighfir. Muslimin wal muslimat. Oke, betul teman-teman sekalian? Oke, aplaus untuk kelompok kelima. Oke, kita minta satu lagi dari kelompok perempuan saja buat mewakili. Silakan kelompok satu untuk maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan disampaikan hasil kerja kelompok kalian. Tidak masalah untuk pengetahuan dan wawasan, ilmu pengetahuan. Jadi perempuan tidak masalah dalam hal ini. Oke, silakan. Rukun khutbah yang pertama apa? Yang pertama membaca hamdalah. Oke, hamdalah dalam teks khutbah kalian seperti apa sih? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Yang lengkap seperti itu. Lanjut, yang kedua. Yang kedua membaca salawat Nabi. Oke, salawat Nabi yang seperti apa dalam teks khutbah kamu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, yang ketiga silakan. Yang ketiga wasiat takwa. Apa wasiat takwa dalam teks khutbah kamu? Ittaqullah. Ittaqullah. Oke. Next. Yang keempat. Membaca ayat Quran di awal khutbah atau khutbah. Oke, membaca ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang seperti apa sih yang ada dalam teks khutbah kelompoknya Najlah? Tolong dibacakan surah Wal Asri. Coba Salwa, bacakan surat Wal Asri yang ada dalam teks khutbah Jumat kamu. Oke, yang kelima silakan. Yang kelima ada doa untuk kaum muslimin. Allahumma firli muslimin wal muslimat. Oke, itu adalah rangkaian rukun khutbah dalam materi pada hari ini. Pos buat kelompok satu. Oke, silakan. Ada refleksi sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini. Oke, refleksi pada pertemuan hari ini. Teman-teman coba tolong dibantu. Apakah rukun khutbah yang sudah dibaca di khutbah pertama harus dibaca di khutbah kedua juga? Ya. Harus. Jadi yang pertama juga sama dengan yang kedua. Yang kedua. Oke, good job buat hari. Next, refleksi yang selanjutnya. Apakah rukun khutbah dibaca harus menggunakan bahasa Arab? Ya. Kira-kira seperti apa? Rukun khutbah dibaca, apakah wajib dengan bahasa Arab? Kalau seandainya nih, ada Habib Umar dari Hadramut datang ke Indonesia, khutbah di Istiqlal, Masjid Istiqlal. Beliau kan tidak bisa bahasa Indonesia. Kemudian beliau berkhutbah pakai bahasa Arab. Kalian sebagai pendengar khutbah Jumat tersebut, apakah nggak sah sholatnya kalau kalian nggak paham bahasa Arab yang disampaikan? Sah nggak sholatnya? Sah-sah saja. Jadi jawabannya adalah kalau rukun khutbah dibaca harus menggunakan bahasa Arab atau tidak? Tidak. Jadi menyesuaikan tempat dan daerah yang kalian tinggali atau tempati. Paham? Oke. Selanjutnya refleksinya adalah apa saja manfaat kita mengetahui rukun khutbah Jumat bagi kehidupan kita. Apa kira-kira? Manfaat setelah kalian semua ini mengetahui rukun khutbah Jumat pada pertemuan hari ini. Apa kira-kira? Manfaatnya jadi kalian saat nanti sudah besar, saat sudah siap mengetahui ilmu agama yang banyak, saat diminta oleh orang secara dadakan, siap atau tidak kira-kira berkhutbah di masjid? Siap, karena sudah paham rukunnya dan adab-adabnya. Oke? Sudah selesai pada pertemuan hari ini tentang rukun dan adab serta sekelumit khutbah Jumat. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Membaca doa kafaratul majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika
astaghfiruka wa atubu. Oke, terakhir sebagai penutup, diawali dengan salawat, maka diakhiri juga dengan salawat. Sebab kata ulama, kalau kalian dalam suatu majelis ilmu tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka itu adalah majelis bangkai. Artinya sia-sia, nggak ada nilai pahala kebaikannya. Maka tadi saya awali dengan salawat, tutup juga dengan salawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.